Yo 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 yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu Solen. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana Ketua Miles dan kawan-kawan yang ingin merampok dan mengepung perhimpunan pandai besi kemarin, sayangnya belum sempat melakukan apa-apa, mereka semua sudah dibantai habis oleh Lord Tangsan. Bahkan cabang balai roh pelindung yang ada di kota Gengsin juga sudah dihancurkan dan dirampok balik oleh mereka. Tapi meskipun begitu, sebelum pergi dari kota tersebut, Tangsan pun membagikan hasil rampokan dari cabang balai roh pelindung tadi kepada perhimpunan pandai besi dan juga semua warga di sana. Karena menurutnya harta-harta tersebut sejatinya adalah milik mereka semua. Terlebih lagi karena tindakan baiknya itulah Silong pun mau memberikan setengah harga dari semua barang di pelelangannya. Terlihat di sana di perjalanan menuju ke kota Tiando, Rongrong pun menunjukkan dua barang terbaik di pelelangan yaitu perisai buatan dari Tetua Logau. Dijelaskan sesuai dengan yang dikatakan di pelelangan kemarin, armor tersebut bisa menahan serangan dari Master Ro di level 60-an. Terbukti Sindut yang mencoba menyerangnya, serangannya malah mental dan malah terkena ia sendiri, ya kan? Waduh. Di sana karena armornya ini untuk satu cowok dan satu cewek, Tangsan pun langsung memberikannya kepada Oscar. Sementara untuk yang cewek akan ia berikan kepada Xiaowu karena memang Rongrong sendiri belum terlalu membutuhkannya. Namun tiba-tiba lagi enak-enaknya mereka mengobrol, kereta milik Tetua Taitian dan Tetua Logau malah berhenti. Yang ternyata mereka ingin membahas soal bahan inti besi hati untuk membuat senjata rahasianya. Tapi tentunya karena kemarin Rongrong sudah mendapatkan inti perak laut dalam, hal itu sudah sangatlah cukup untuk membuat senjata bunga jarum pirnya. Jelas satu-satunya masalah mereka sekarang, inti perak yang didapatkan Rongrong kemarin tak bisa dilelehkan oleh sebuah api, melainkan harus dipalu sendiri. Yang dimana dengan kekuatan mereka yang sekarang, takutnya tak ada yang bisa melakukannya. Tapi Tetua Taitian bilang hanya ada satu orang yang mungkin bisa memalunya, yaitu Tang Hao atau ayah dari Tangsan itu sendiri. Yang pada akhirnya Tangsan pun bilang untuk masalah ini serahkan saja kepadanya. Jelas karena pemilihan ulang dari 7 klan utama sudah semakin dekat, jadi mereka juga harus mempercepat perkembangan dari klan Tang. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di kota Tiando atau kediaman dari klan Tang. Di sana sebuah mahakarya dari Ketua Niu pun akhirnya juga sudah selesai ya lur ya. Di mana klan kekuatan sudah ia rombak habis menjadi klan yang cukup megah yaitu klan Tangmen. So dijelaskan keadaan dari klan Tang saat ini sudah bisa menampung kurang lebih 1.500 orang. Dikatakan bangunannya sendiri terbagi menjadi 5 kawasan yaitu timur, selatan, barat, dan utara adalah kawasan utama. Sedangkan yang di tengah adalah kediaman dari ketua klan sebagai kawasan pusat. Tentunya berbeda dengan 4 kawasan lain, kawasan pusat ini selain bangunannya yang diperkuat juga ditambahkan tempat untuk senjata rahasia. Sehingga jika sewaktu-waktu klan mereka diserang, maka semua Master Ro bisa langsung ikutan perang. Sontak Tangsan sendiri bahkan dibuat kaget dengan kemampuan pembangunan dari Ketua Niu. Karena memang hanya dalam beberapa bulan saja ia sudah bisa menyelesaikan semuanya. Tapi meskipun klan Tangnya ini secara persiapan sudah bagus, Tangsan tetap mengingatkan untuk tidak membocorkannya dulu ke publik tentang klan Tangnya ini. Di sana di ruang rapat, Tangsan sebagai ketua ia pun juga langsung mengatakan soal idenya. Di mana ia ingin mengubah nama dari 4 klan atribut tunggal menjadi 4 aula utama. Tentunya setiap tetua nantinya akan mengurus satu aula. Dikatakan klan penghancuran akan dirubah menjadi aula obat yang bertugas untuk membuat obat serta pertahanan. Klan kekuatan menjadi aula kekuatan yang membuat senjata rahasia. Klan pertahanan menjadi aula pertahanan yang akan mengurus pertahanan serta konstruksi bangunan mereka. Dan klan kelincahan akan menjadi aula kelincahan yang bertugas untuk mencari beberapa informasi.
Sementara untuk tetua Logao, ia akan diberikan ruangan khusus dalam membuat senjata rahasianya. Bahkan Tang San yakin senjata rahasia yang terukir nama tetua Logao akan menjadi pusaka berharga untuk klannya. Selain itu, Tang San juga menambahkan beberapa aula, seperti aula pertempuran untuk pertarungan luar yang akan diurus langsung oleh Sindut Hongyun, serta aula logistik dan keuangan yang akan diurus oleh dua bucin Oscar dan Rongrong. Dan terakhir, Tang San juga memberitahukan kepada semua tetuanya soal identitas Yabu yang merupakan monster roh 100.000 tahun. Sayangnya karena sebuah insiden, ia harus menjadi seperti ini dan hanya memiliki tubuh saja. Sedangkan untuk jiwanya malah menyatu dengan teknik ke-6 Tang San. Tak hanya itu, Tang San juga mengatakan kalau yang mereka tempati sekarang merupakan aula perundingan, di mana semua masalah klan akan mereka diskusikan bersama-sama. Bahkan masalah keputusan, setiap orang mewakili satu suara dan akan dipilih dengan suara terbanyak. Sontak tetua Taitian yang mendengarnya, ia pun langsung menyarankan, sebagai ketua klan, Tang San akan memiliki hak untuk menolak dan juga ia akan memiliki dua suara sekaligus untuk mewakili Xiaowu. Semua pun sepakat dan besok mereka akan mulai bekerja semua. Tapi sebelum itu, Tetua Bai juga melaporkan, menurut informasi dari anggotanya, kota Tiando secara tiba-tiba malah kedatangan kurang lebih 1000 Master Roh sekaligus. Jelas Tang San sendiri juga sampai dibuat kaget. Bahkan ia langsung menyuruh Oscar dan Rongrong untuk kembali dulu ke klan Pagoda, sementara ia dan Hongyun akan ke akademi. Sedangkan di Akademi Shrek dijelaskan murid baru yang mereka dapat di tahun ini sangatlah dikit, karena ternyata Balai Roh Pelindung sudah menggait banyak Master Roh muda untuk bergabung dengan mereka. Tak lama Ndut dan Tang San pun juga akhirnya tiba. Tentunya kepala sekolah sendiri langsung menanyakan soal perkembangan dari klan Tangnya. Yang sudah jelas persiapannya sudah hampir 80%. Bahkan jika klannya sudah menciptakan banyak senjata rahasia nanti, klan Tang akan ia nyatakan sudah resmi berdiri. Di sana Master Yu juga mengatakan jika mereka butuh bantuan laporkan saja ke akademi. Karena ternyata murid-murid berbakat lulusan Akademi Shrek akan ia operkan semua ke klan Tangnya. Wede. Jelas mereka hanya berharap berdirinya klan Tang ini bisa menjadi jalan baru untuk para Master Roh di dunia. Selain itu, kepala sekolah juga menceritakan beberapa hal yang terjadi, di mana Akademi 4 Elemen ternyata sudah secara resmi bergabung dengan mereka. Tapi tenang, Akademi 4 Elemen mereka tak akan berani berbuat onar, karena ternyata beberapa hari yang lalu, Paman Tulang dan Dugubo sebagai seorang Master Dolo sudah menunjukkan diri sebagai guru di akademi. Di sana ngomong-ngomong soal Dugubo, kepala sekolah juga mengatakan kalau beberapa hari yang lalu sebenarnya Dugubo dengan panik mencoba mencari Tang San. Bahkan setelah mengetahui kalau Tang San tak ada di akademi, ia juga langsung bergegas pergi kembali. Dan kebetulan di saat itu juga lah Dugubo pun dengan panik kembali menemui Tang San. Yang sudah jelas ia pun melaporkan kalau Kaisar Suye sudah hampir tak bisa bertahan lagi. Tentunya Tang San sendiri juga cukuplah kaget karena seharusnya racunnya sudah ditekan oleh Dugubo itu sendiri. Namun ternyata meskipun sudah ia tekan, tapi beberapa hari yang lalu malah kambuh kembali dan bahkan lebih parah. Dijelaskan Dugubo menyembuhkannya dengan menggunakan racun ular gioknya atau metode racun dilawan racun dan menggabungkannya menjadi satu. Namun tanpa diduga setiap ia menggabungkannya, tak lama kemudian malah muncul racun yang baru. Bahkan setelah ia teliti lebih dalam, Kaisar Suye sudah ia obati sebanyak 6 kali dan mereka hanya memiliki satu kesempatan terakhir untuk bisa mengobatinya. Karena katanya jika pengobatan ketujuh ini tetap gagal, maka racunnya akan menumpuk dan Kaisar sudah pasti akan meninggoy. Tentunya kedatangan Dugubo ke sini hanya untuk membawa Tang San ke istananya. Tapi di sana Tang San juga berniat mengajak satu tetuanya yang memang ahli di bidang obat, yaitu Tetua Wudi. Selain itu, sebelum pergi ia juga sudah menyusun sebuah rencana. Karena memang jika Kekaisaran Tiando beneran berpindah tangan, takutnya semua rencana mereka juga harus berubah. Terlihat di perjalanan setelah mendengar gejala dari racunnya Kaisar, Tetua Wudi pun hanya mengatakan kalau mereka harus menemukan sumber racunnya agar Kaisar bisa terselamatkan. Namun tanpa diduga, kereta yang mereka naiki itu malah sudah diintai oleh banyak pasukan tempur dari Kekaisaran Tiando itu sendiri. Singkat cerita, sesampainya di istana, tanpa diduga mereka malah tak diperbolehkan masuk oleh para pasukan.
Bahkan meskipun Dugubo sudah menunjukkan plat emas kekaisarannya, mereka tetap saja dilarang masuk karena katanya perintah dari Pangeran Singhe tak memperbolehkan siapapun untuk masuk. Sampai Tang San pun menunjukkan plat yang diberikan oleh Pangeran Singhe dulu atau plat teman dekatnya. Alhasil para pasukan ini pun sampai terdiam dan mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam. Di sana Tang San sendiri awalnya sudah curiga dengan semua pasukan yang ada di sini. Bahkan yang ia takutkan semua kekaisaran sudah dikunci semua oleh Pangeran Singhe. Sampai kecurigaannya itu pun menjadi kenyataan karena terlihat mereka bertiga yang baru saja sampai di depan pintu langsung dihadang oleh dua Master Dolo dari Balai Roh Pelindung. Selain itu, Pangeran Singhe juga akhirnya menunjukkan diri dan mengatakan kalau ia sudah lengah. Karena memang Tang Yin yang ia temui di Pavilion Bulan dulu ternyata adalah Tang San. Tang San yang melihatnya awalnya masih mencoba untuk berpikir positif dan meminta agar mereka mengizinkannya masuk ke dalam demi keselamatan ayahnya itu sendiri. Sayangnya Pangeran Singhe malah menolak akan hal itu yang menandakan kalau ia beneran dalang dibalik semua ini. Bahkan Tang San juga langsung membongkar 3 kesalahan yang sudah dilakukan oleh Pangeran Singhe. Yang pertama, kedua Master Dolo di sampingnya itu adalah milik dari Balai Roh Pelindung. Karena memang hanya Balai Roh Pelindung lah yang memiliki Master Dolo terbanyak. Terlebih lagi kedua Dolo itu bukannya melindungi kaisar yang sedang sakit, mereka malah mengawalnya. Yang kedua, Pangeran Singhe sudah mengubah semua pasukan tempur milik kekaisaran menjadi seorang Master Roh dari Balai Roh Pelindung. Karena memang jika semua pasukan ini beneran prajurit milik kekaisaran, seharusnya gurunya sebagai ketua Master Roh pasti ada di sini. Dan yang ketiga, ketika ia mengetahui identitasnya yang sebenarnya, ia malah melupakan plat yang sudah ia berikan dulu. Oleh karena itulah, ia yakin kalau Pangeran Singhe ini pasti memiliki hubungan spesial oleh Balai Roh Pelindung. Bahkan ia tahu kalau Tang Yin itu adalah Tang San juga dari Balai Roh Pelindung. Alhasil Pangeran Singhe yang mendengar semuanya lagi-lagi dibuat kagum dengan kejeniusan dari Tang San yang memang memperhatikan hal-hal kecil sekalipun. Bahkan untuk yang kali ini ia pun sampai mengaku kalau ia memang meminjam kekuatan dari Balai Roh Pelindung. Tapi karena hal itu jugalah ia pun menawarkan agar Tang San bekerja sama dengannya untuk membangun ulang kekaisaran Tiandu. Bahkan Pangeran Singhe sampai menjanjikan selama Tang San mau tunduk padanya, cewek cantik, harta, kekuasaan, monster roh, tulang roh atau apapun itu pasti akan ia penuhi. Aduh. Sayangnya Tang San hanya bilang seseorang yang sudah berani membunuh saudara dan ayahnya sendiri sudah bukanlah manusia lagi. Dan oleh karena itulah secara terang-terangan Tang San pun menolak dan menembakkan sebuah kode untuk teman-temannya. Sama halnya dengan Pangeran Singhe, ia juga memberikan perintah untuk menyerang. Yang tanpa diduga di saat yang sama, Akademi Shrek dan Klan Pagoda langsung diserang semua oleh pasukan tempur milik Pangeran Singhe. Bahkan seketika kota pun langsung menjadi kacau. Sementara di istana, Tang San dan kawan-kawan awalnya juga dengan mudah menyapu bersih para prajurit musuh. Sampai Pangeran Singhe pun menyuruh 2 tetua dolonya untuk turun tangan. Dijelaskan tetuan Dut ini bernama Chisu dengan roh pelindung ikan landak racunnya. Sedangkan yang satunya yang sempat kita lihat kemarin saat melawan paman pedang yaitu tetua Yulong dengan roh pelindung tombak ular. Terlihat seketika keadaan pun langsung berubah karena ternyata tetua Chisu ini bisa menyerap semua racun yang ada termasuk Dugubo itu sendiri. Bahkan di dalam perut ikannya racun milik Dugubo tak berfungsi sama sekali dan katanya hanya akan diserap serta menjadi kekuatannya. Sedangkan di arena luar, tetua Budi dengan tombak pemakan jiwanya, ia pun harus berduel dengan tetua Yulong yang sama-sama menggunakan sebuah tombak. Berbeda dengan Tang San, ternyata ia dan Dugubo sudah memiliki strategi sendiri untuk mengcounter tetua Chisu ini. Di mana tetua Chisu yang katanya bisa menyerap semua racun, Tang San dan Dugubo dengan sengaja memasukkan banyak racun ke tubuhnya yang membuat tetua Chisu pun tak bisa menahannya dan harus mengeluarkan Dugubo lagi. Di sana mereka yang melihat tetua Wudi bisa memberikan perlawanan juga cukuplah kaget karena memang baru digelar spirit dulu aja tetua Wudi sudah sekuat ini.
Sementara Tang San sendiri, ia yang berhasil mengeluarkan Dugubo tadi, juga langsung mengeluarkan 2 medan dewanya agar bisa membatasi pergerakan musuh dan memperkuat rekan-rekannya. Alhasil meskipun melawan 2 Master Dolo sekaligus, tapi mereka bisa memberikan perlawanan sengit bahkan sampai menyapu bersih semua prajurit yang ada. Di sana, Pangeran Singhe yang melihatnya lagi-lagi memuji Tang San yang selalu bisa menciptakan keajaiban. Tapi yang perlu ia tegaskan untuk yang kali ini Tang San tak akan bisa lagi. Karena terlihat 1000 prajurit mati, 10.000 prajurit datang. Ya lur ya, waduh. Bahkan Tang San yang tadinya ingin meminta bantuan dengan memberikan sebuah kode, ternyata juga sudah di-counter oleh Pangeran Singhe karena katanya saat ini semua prajuritnya sudah mengepung klan Pagoda dan Akademi Shrek. Di sana Pangeran Singhe yang memang melihat potensi Tang San ini, ia lagi-lagi mengajaknya bernegosiasi. Di mana selama Tang San mau tunduk padanya, apapun permintaannya pasti akan ia penuhi. Tang San yang mendengarnya karena sudah 2 kali Pangeran Singhe memberikan penawarannya, kali ini ia pun mengatakan 2 syaratnya. Yang pertama, Pangeran Singhe harus membunuh semua orang yang sudah mengepung ia dan Xiaowu pada saat di hutan pertarungan bintang kemarin, termasuk 2 tetua dolonya yaitu Guime dan Ye Guan. Yang tanpa diduga Pangeran Singhe bisa menyanggupi permintaan itu. Dengan syarat Tang San harus menjadi Master Dolo dulu, barulah ia akan membunuh Guime dan Ye Guan. Sedangkan untuk yang lain selain si cantik Hulena, ia bisa membunuh semuanya. Waduh. Sontak Tang San sendiri bahkan dibuat kaget karena Singhe malah tanpa ragu menyetujuinya. Yang sudah jelas Pangeran Singhe ini hanyalah nama samaran aja. Tentu sejatinya ia bukanlah putra kekaisaran ataupun anak dari Kaisar Suye, melainkan ia adalah orang dari Balai Roh Pelindung aka anak dari Xian Sunji atau pemimpin suci sebelumnya. Ya lur ya, waduh. Di sana ia pun kembali menanyakan kepada Tang San untuk syarat keduanya. Tapi jelas Tang San hanya bilang syarat yang kedua adalah memusnahkan Balai Roh Pelindung. Sontak hal itu membuat Singhe pun merasa dipermainkan. Namun di sana Tang San pun langsung menegaskan kalau ia dan Balai Roh Pelindung itu adalah musuh abadi. Bahkan semua penawaran apapun tak akan ia terima melainkan hanyalah perang saja. Alhasil 2 rekannya pun langsung mengeluarkan teknik ketujuhnya yaitu wujud Roh Pelindung. Sama halnya dengan 2 tetua musuh, mereka juga melakukan hal yang sama. Di sana dijelaskan apa yang dilakukan oleh tetua Yulong ini adalah mutasi Roh Pelindung, di mana ia yang notabene merupakan roh pelindung alat bisa mengubah wujudnya menjadi seekor monster. Sementara Singhe sendiri ia benar-benar menunjukkan identitas aslinya sebagai anak dari Xian Sunji. Karena terlihat ia beneran memiliki roh pelindung serapin aka malaikat bersayap 6. Yang pada akhirnya pertarungan mereka ini pun terbagi menjadi 3. Dari Dugubo melawan tetua Yulong, tetua Wudi versus tetua Chisu, dan Tang San akan melawan pemilik roh pelindung terkuat. Di sana melihat Tang San yang mengeluarkan medan dewa pembunuh, Singhe pun malah tertawa tipis dan menunjukkan medan bawaan yang sebenarnya. Bahkan untuk melihat efek pull dari medannya, Singhe pun juga mengkombokannya dengan teknik ketujuhnya yaitu wujud roh pelindung yang menandakan kalau dari segi kekuatan ia sudah di atas dari Lord Tang San. Alhasil di bawah tekanan dari medan malaikat, Tang San pun sampai dibuat kaget karena memang kekuatan rohnya seperti langsung melemah. Bahkan jika ia tak bisa keluar dari medannya, sudah dipastikan ia pasti akan meninggoy karena kehabisan kekuatan roh. Sementara Singhe sendiri tanpa diduga ia pun mengakui kalau sebenarnya ia sangatlah kagum dengan Tang San. Dan oleh karena itulah ia masih memberikan Tang San 1 kesempatan terakhir untuk tunduk kepadanya. Sayangnya Lord Tang San sudah membulatkan keputusannya untuk berperang. Yang pada akhirnya pertarungan di antara mereka pun kembali dilanjutkan. Jelas dengan roh pelindung malaikatnya ini, Su Singhe benar-benar sangatlah mendominasi. Apalagi teknik kelima pedang miliknya, 1 tebasannya aja bahkan bisa membuat langit terbelah. Ya lur ya, waduh, OP juga dong ya. Tapi tentunya Tang San tak menyerah begitu saja dan kali ini ia mencoba mengeluarkan palu Hautian.
Bahkan ia juga langsung menggunakan teknik palu kekacauan yang ia kombinasikan dengan teknik teleportasi plus gerakan bayangan hantunya. Sehingga meskipun Singhe mencoba menghentikan kombonya ini, ia bisa menghindarinya. Di sana Singhe yang menyadari betapa kuatnya palu Hautian, ia juga mulai dibuat panik dan mencoba menghentikan gerakan tersebut menggunakan raungan malaikatnya. Dijelaskan raungan malaikat ini adalah serangan batin yang bisa membuat seseorang langsung pingsan. Sayangnya hal itu tak berpengaruh kepada Tang San. Bahkan Tang San sudah menyelesaikan 81 pukulan palunya sehingga bentrokan terkuat pun lagi-lagi terjadi. Yang tanpa diduga, meskipun kekuatan rohnya terkuras habis, setidaknya Tang San bisa menghancurkan medan milik Singhe dan memberikan serangannya. Sontak, dua tetua dulu yang melihat Tang San bisa memecahkan medan milik tuannya juga sangatlah kaget. Karena katanya mereka berdua yang merupakan master dulu aja tak bisa apa-apa di bawah medan tersebut. Sedangkan Singhe sendiri ia malah semakin kagum dengan Tang San yang katanya Tang San adalah orang kedua di dunia ini yang layak menjadi lawan hidupnya. Bahkan tetua Cisu yang mencoba menyerang Tang San diam-diam malah dihentikan oleh Su Singhe. Karena memang meskipun Tang San harus mati, tapi matinya juga harus di tangannya. Aduh. Di sana Tang San yang memang sudah kehabisan kekuatan roh, ia sudah tak bisa apa-apa lagi dan hanya bisa pasrah. Sementara untuk Singhe sebagai bentuk penghormatan terakhirnya, ia pun akan menunjukkan identitas aslinya kepada Tang San agar Tang San bisa meninggoy dengan tenang. Yang ternyata Su Singhe yang selama ini dikenal sebagai putra mahkota, ternyata itu semua hanyalah sebuah wajah palsu. Karena memang ia yang sebenarnya adalah putri cantik jelita dari Xian Sunji yang bernama Xian Rensu. Bahkan semua yang melihatnya sampai dibuat kaget dengan kecantikannya yang layaknya malaikat bersayap beneran. Tapi jelas berbeda dengan Tang San, ia pun hanya bilang, mau itu cewek cantik bidadari atau apapun, kalau sudah memiliki hubungan dengan balai roh pelindung, maka ia adalah musuhnya. Alhasil dengan menggabungkan 6 pedang miliknya, Xian Rensu mencoba untuk membunuh Tang San. Yang tanpa diduga di saat kepasrahan Tang San itulah, tulang roh milik Xiaowu malah bergerak dan memunculkan jiwa Xiaowu yang asli. Bahkan seketika kelinci Xiaowu juga memunculkan tubuhnya sehingga Bu Bos Xiaowu bisa bersatu dengan tubuh dan jiwanya. Sontak keadaan yang tadinya sedang berperang seketika langsung menjadi bucin karena Xiaowu beneran sudah bangkit kembali. Selain itu, melihat ayangnya yang sudah bertarung mati-matian, kali ini giliran Xiaowu lah yang turun tangan untuk melawan si cantik Xian Rensu. Yang sudah jelas dengan mengandalkan gerakan gesitnya, Xiaowu bisa menghindari serangan malaikat musuh dan bisa memberikan serangan balik. Bahkan ia juga bisa mengeluarkan combo-wombo terkuatnya yang membuat Xian Rensu pun harus menerima kekalahannya. Widih, Bu Bos Xiaowu nih bos. Tapi sayangnya setelah mengalahkan Xian Rensu, jiwa dan tubuh Xiaowu kembali terpisah lagi yang menandakan kalau ia bangkit ini hanya bisa sementara. Sedangkan dua tetua musuh awalnya mereka tak menyerah dan tetap mencoba menyerang Tang San. Lagi-lagi sayangnya di saat itu juga lah, kali ini giliran dari Trisula besi emas lah yang join ke pertarungan. Alhasil karena Xian Rensu juga sudah terluka parah, dua tetua dulu ini pun memutuskan untuk mundur. Di sana kepala sekolah juga langsung menyuruh Tang San dan kawan-kawan untuk segera menyelamatkan Kaisar Suye. Sementara para pasukan ini biar mereka lah yang mengatasinya. Tentunya sesampainya di ruangan dari Kaisar, mereka pun langsung memeriksa keadaannya. Yang ternyata setelah diperiksa, Kaisar sudah terkena 7 racun campuran. Tapi meskipun begitu, tetua Wudi menjamin selama waktunya cukup, maka ia pasti bisa menyembuhkannya. Alhasil karena metode racun melawan racun milik Dugubo bisa membuat seseorang bertahan selama 24 jam, mereka pun berniat menggunakan cara itu. Awalnya Dugubo sendiri langsung mengingatkan jika mereka gagal, maka Kaisar sudah dipastikan akan meninggoy. Tapi jelas Tang San mencoba mengambil resiko itu dan mempercayakannya kepada tetua Wudi. Dan di saat bersamaan para guru pun juga akhirnya datang ke sana. Dijelaskan setelah menjatuhkan beberapa musuh, mereka memutuskan untuk nyusul ke sini. Terlebih lagi di luar sudah ada klan Pagoda dan klan Tang yang bertarung melawan musuh.
Tapi meskipun begitu, Master Yu langsung menyarankan agar mereka membawa Kaisar ke akademi. Karena nyatanya dengan banyaknya pasukan dari Balai Roh Pelindung, takutnya klan Pagoda dan klan Tang hanya akan mengalami kerugian saja. Alhasil kebetulan kakek Bai juga datang. Tang San pun juga langsung menyuruhnya untuk memerintahkan pasukan dari klan Pagoda dan klan Tangnya untuk segera mundur saja dan berkumpul di akademi. Sedangkan mereka sendiri setelah berhasil menekan racun Kaisar juga dengan cepat memutuskan untuk melarikan diri ke akademi. Sayangnya pelarian mereka ini juga tidaklah berjalan lancar. Karena terlihat selain luasnya istana kekaisaran, mereka diserang oleh pasukan dari Balai Roh Pelindung dan pasukan militer dari kekaisaran sekaligus yang malah mencurigai dan mencoba menangkapnya. Alhasil mau tak mau pertarungan pun terjadi sepanjang jalan. Di sana untuk pasukan dari Balai Roh Pelindung mereka tak segan-segan membunuhnya. Sementara untuk pasukan militer kekaisaran hanya mereka kalahkan saja. Sampai setelah sengit dan lamanya pertarungan di dalam istana, mereka pun akhirnya tiba di pintu utama kekaisaran. Tapi lagi-lagi sayangnya di luar istana sudah ada puluhan ribu pasukan militer dari Balai Roh Pelindung yang tetap menghadang pelarian mereka. Alhasil mau tak mau mereka pun lagi-lagi harus bertarung dengan banyaknya pasukan itu. Awalnya Tang San dan kawan-kawan masih bisa mengatasi semuanya. Namun karena banyaknya pasukan musuh, mereka tetap dibuat kewalahan juga dan tak bisa menerobos sama sekali. Bahkan malah mereka lah yang harus digempur habis-habisan oleh banyaknya tombak dari prajurit. Terlebih lagi para prajurit yang memang merupakan Master Roh tingkat atas, mereka bahkan menggunakan teknik penyatuan dinastinya untuk melawan Tang San dan kawan-kawan. Sampai di tengah-tengah kesulitan itu, seketika klan Pagoda dengan skill penyembuhannya datang ke arena. Bahkan Akademi Shrek yang memang sudah menyatu dengan Akademi 4 Elemen, mereka juga join ke pertarungan yang membuat peperangan ini pun benar-benar terjadi, ya kan? Wede. Singkat cerita, dengan bergabungnya banyak kekuatan tadi, pasukan dari Balai Roh Pelindung pun beneran berhasil disapu bersih. Sampai pasukan militer yang asli pun tiba di kekaisaran. Di sana mereka yang tak tahu apa-apa awalnya menduga kalau klan Pagoda dan kawan-kawan ingin memberontak. Yang sudah jelas untuk yang kali ini, Pangeran Subeng selaku keturunan asli dari kekaisaran akhirnya menunjukkan jiwa aslinya. Di mana ia pun menegaskan kalau Su Xinghe bukanlah saudaranya, melainkan ia adalah orang dari Balai Roh Pelindung yang sudah menyamar. Bahkan ia juga sudah dari awal meracuni saudaranya dan bahkan ayahandanya. Tentunya kehadiran dari klan Pagoda dan klan Tang di sini sejatinya membantu kekaisaran. Di saat bersamaan, Kaisar pun juga akhirnya tersadar dan sempat menyebarkan titahnya kalau Su Xinghe sudah dikeluarkan dari kekaisaran. Dan sekarang Pangeran Subeng lah yang akan mengurus pemerintahan untuk menggantikannya sementara waktu. Alhasil lagi-lagi Pangeran Subeng pun menunjukkan jiwa kepemimpinannya dan mengatakan kepada semua prajurit yang ada untuk mencari dan membersihkan semua mata-mata yang berasal dari Balai Roh Pelindung. Sedangkan di tempat lain, Xian Rensu yang sudah terluka parah tadi, ia sedang memulihkan diri. Di sana setelah selesai, ia tetap saja untuk mengunci kekaisaran dan tak akan membiarkan Tang San membawa kabur Kaisar Suye. Sayangnya dua tetua dulunya mengabarkan kalau mereka sudah terlambat. Karena nyatanya kekaisaran sudah mengambil tindakan dan Tang San berhasil membawa Kaisar kabur. Alhasil Xian Rensu yang mendengarnya sampai sedikit menyesal. Karena memang satu kesalahan saja malah bisa membuat rencana bertahun-tahunnya hancur lebur. Waduh. Cerita berlanjut di mana Xian Rensu masih sangatlah kesal dengan kegagalannya. Di sana dua tetua dulunya mencoba meyakinkan kalau Kaisar Suye sudah pasti meninggoy setelah terkena racun campuran. Oleh sebab itu misi mereka ini belumlah gagal dan tinggal menyebarkan perintah saja kalau pelakunya adalah Pangeran Subeng. Sayangnya Rensu hanya bilang kalau mereka terlalu meremehkan Tang San. Karena menurutnya satu-satunya alasan kenapa Tang San dan Du Gubo berani membawa Kaisar pergi karena mereka yakin bisa menyembuhkannya.
Yang pada akhirnya karena Xian Rensu ini sudah menjalankan rencana penyamarannya selama 20 tahun, jadi ia tak mau misinya gagal total dan langsung memberikan perintah untuk menyerang Kekaisaran Tiando habis-habisan saja. Setelah itu barulah mereka akan bergegas pulang. Sedangkan di tempat lain, Tang San dan kawan-kawan berhasil membawa Kaisar ke akademi. Di sana keempat tetuanya pun juga datang dan mengabarkan kalau pasukan dari klan Tangnya masih aman-aman aja dan tak ada luka berat. Selain itu untuk Kaisar sendiri, Du Gubo dan tetua Wudi masih mengusahakannya semaksimal mungkin. Kemudian di luar, Tang San pun melaporkan kalau Su Xinghe itu adalah palsu, di mana identitas aslinya adalah Xian Rensu dengan roh pelindung malaikatnya dari Balai Roh Pelindung. Di sana Tang San juga mengakui jika ia tak dibantu oleh cincin roh 100.000 Xiaowu, takutnya ia sudah mengalami kekalahan telak. Sontak ketua Feng Zi sendiri juga sangatlah kaget, karena memang selama ia mengajari Pangeran Xinghe dulu, roh pelindungnya adalah angsa. Dijelaskan seperti yang sudah dikatakan oleh Master Yu, Balai Roh Pelindung itu memiliki satu set tulang roh yang rata-rata berumur 100.000 tahunan. Di mana menurutnya Xian Rensu ini sudah menyerap satu tulang roh 100.000 tahunnya yang memiliki kemampuan berkamuflase. Dikatakan juga saat 6 tulang rohnya ini diaktifkan secara bersamaan, maka akan memunculkan sebuah perisai tubuh yang disebut sebagai perisainya malaikat. Tentunya untuk kekuatannya sendiri juga enggaklah main-main, bahkan sudah hampir setara dewa. Tapi tenang, untuk mengaktifkan ke-6 tulang dan membentuk perisai malaikatnya juga ada 3 syarat. Yang pertama, roh pelindungnya harus malaikat bersayap 6. Yang kedua, harus memiliki bakat yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir, saat penyerapannya seseorang wajib sudah mencapai level 100. Di mana di dunia Master Roh ini level 100 itu hanyalah sebuah legenda saja. Karena nyatanya setelah memasuki level 90, seseorang bahkan butuh waktu bertahun-tahun hanya untuk naik ke 1 level saja. Tak lama Du Gubo dan tetua Wudi pun juga akhirnya keluar. Untungnya mereka langsung mengabarkan berita baik kalau Kaisar berhasil disembuhkan dan besok mungkin akan segera sadar. Tapi minusnya karena Kaisar Suye ini sudah terlalu lama terkena racun, beberapa organ tubuhnya sudah rusak berat. Bahkan tetua Wudi sampai mengatakan kemungkinan Kaisar untuk bertahan hidup hanyalah 2-5 tahun lagi. Alhasil karena mereka berdua juga sudah bekerja keras, jadi Tang San pun menyuruhnya untuk beristirahat terlebih dulu. Kemudian menurut pengamatannya, Master Yu mengatakan setelah peperangan besar kemarin tapi Kaisar masih selamat, seharusnya Xian Rensu ini pasti akan merusak keadaan kota, terutama istana kekaisaran. Karena memang dengan begitu Balai Roh Pelindung akan memiliki kesempatan untuk menyerang lagi. Dan benar saja ketika mereka mengeceknya, semuanya sudah terlambat. Karena terlihat istana kekaisaran benar-benar sudah hancur lebur dan mayatnya para prajurit sudah di mana-mana. Selain itu, Xian Rensu juga memberikan sebuah pesan, di mana ia mengakui kalau Tang San lah yang menang dan mereka pasti akan bertemu lagi. Waduh, berat nih Lord musuh yang kali ini. Sedangkan di Balai Roh Pelindung, kita pun akhirnya mengetahui kalau ternyata Xian Rensu ini adalah anaknya Bibi Dong dan mendiang Xian Sunji. Selain itu, kita juga baru mengetahui kalau si cantik Bibi Dong adalah istri dari mendiangnya Xian Sunji, ya lur ya. Tapi terlihat hubungan antara Xian Rensu dan Bibi Dong ini tidaklah akur. Bahkan Xian Rensu tak mau mengakuinya sebagai ibu dan malah mengatakan kalau di dunia ini ia hanya memiliki kakeknya saja. Selain itu, Xian Rensu juga menyalahkan Bibi Dong atas gagalnya misinya yang kali ini. Karena menurutnya jika saja Bibi Dong tidak terburu-buru dalam menyerang Kekaisaran Tiando, rencananya pasti akan berjalan mulus. Yang pada akhirnya ia pun meminta agar Bibi Dong mengurus saja Balai Roh Pelindungnya, sementara ia akan mengurus Balai Tetua. Awalnya Bibi Dong sangatlah marah, tapi meskipun begitu ia menyuruh Xian Rensu untuk menghampiri kakeknya saja. Di mana jika kakeknya setuju akan hal itu, maka ia juga akan setuju. Terlihat di sana Rensu pun beneran menghampiri kakeknya. Dijelaskan kakeknya ini bernama Xian Doliu atau ayah dari mendiangnya Xian Sunji. Tapi sayang kakeknya ini juga membela Bibi Dong. Karena katanya selain Bibi Dong memang tidak bersalah, Bibi Dong adalah pemimpin suci yang pengaruhnya bahkan melampauinya. Dan oleh sebab itulah Xian Rensu hanya ada satu pilihan, yaitu membantunya.
Yang pada akhirnya Xian Rensu pun meminta satu permintaan kepada kakeknya, yaitu ia ingin menjadi pemimpinnya tetua di balai roh pelindung. Di mana untuk menjadi pemimpin tetua itu artinya Xian Rensu harus membunuh semua musuh terkuat dari balai roh pelindung. Dan juga ia tak akan boleh lagi mengikuti semua kegiatan dari balai roh pelindung. Tentunya Xian Rensu sendiri ternyata sudah memiliki perhitungan sendiri dan tetap akan melakukannya. Sementara di Kekaisaran Tiando, setelah melewati peperangan besar kemarin, Kekaisaran mengadakan sebuah upacara resmi yang dihadiri oleh banyak orang yang penting. Yang ternyata Kaisar Suye sudah mengambil keputusan untuk mengangkat Pangeran Subeng menjadi putra mahkota Kekaisaran Tiandonya secara resmi. Jelas Tang San yang melihatnya, ia pun langsung menyadari kalau peperangan antara Kekaisaran Tiando versus Balai Roh Pelindung sebenarnya baru saja dimulai. Kemudian ia pun menghampiri Master Yu dan mengatakan soal rencananya yang akan pergi ke klan Hautian sekaligus menyuruh tetua Logao belajar palu di sana agar ia bisa membuat senjata rahasianya. Selain itu, semenjak kekalahannya kemarin, mungkin ia juga akan berlatih di klan Hautian. Tapi Master Yu yang mendengarnya malah tak mengizinkannya untuk berlatih di sana. Karena memang ia sendiri sudah memiliki sebuah saran, yaitu berlatih di pulaunya Dewa Laut. Dijelaskan tempat itu sangatlah berbahaya dan bisa mengancam nyawa. Namun jika Tang San bisa keluar dan berhasil melewati ujian di sana, maka kemampuannya di berbagai bidang pasti akan meningkat pesat. Diceritakan saking bahayanya tempat tersebut, Balai Roh Pelindung pernah mengirimkan 2000 Master Roh ke pulau itu dengan harapan bisa merekrut Master Roh di sana. Sayangnya tak hanya sekedar gagal dalam merekrut Master Rohnya, tapi 2000 pasukannya termasuk 2 Master Dolo harus meninggoy di tempat itu. Waduh. Dan sejak saat itulah Balai Roh Pelindung tak berani lagi datang ke sana. Tang San yang mendengarnya awalnya sedikit khawatir untuk meninggalkan kota Tiando karena memang pemilihan dari 7 klan utama beberapa hari lagi akan dimulai. Tapi Master Yu hanya mengatakan selama 2 kekaisaran bisa saling menjaga, maka Balai Roh Pelindung tak akan bisa lagi semena-mena. Oleh karena itulah mereka berlatih sekarang ini adalah waktu yang sangat tepat. Terlebih lagi untuk berlatih di Pulau Dewa Laut yang notabene sangat berbahaya, Master Yu juga tidaklah menyuruh Tang San seorang diri, melainkan semua monster Akademi Shrek juga akan ikut berlatih. Jelas dengan begitu Master Yu juga bisa tenang dan sangat yakin kalau mereka bertuju pasti akan berhasil. Dikatakan setelah Tang San pulang dari klan Hautian nanti, Mubai dan Yusing kemungkinan juga sudah ada di sini. Tentunya Master Yu hanya mengingatkan kalau mereka bertujulah merupakan fondasi awal untuk melawan Balai Roh Pelindung. Kemudian di malam harinya Tang San sempat menemui Dugubo dulu. Di sana tanpa diduga Dugubo malah menawarkan agar Tang San memasukkannya ke kelentangnya. Karena nyatanya ia sudah semakin tua dan sekarang ia hanya ingin menghabiskan masa tuanya di kelentang. Mungkin ia tak akan bisa membantu banyak, tapi jika dalam hal bertarung ia akan selalu siap. Wede. Jelas Tang San sendiri juga tak keberatan sama sekali dan langsung menjadikannya sebagai tetua. Sementara keesokan harinya di kelentang, kakek Bai yang mengetahui kalau para monster Shrek akan berlatih di Pulau Dewa Laut, ia pun meminta agar cucunya yaitu Chen Chen juga ikut bersama mereka. Alhasil Tang San pun juga tak keberatan sama sekali dan akan menjaganya. Terlebih lagi dari silsilah garis keluarga, Chen Chen ini juga masih sepupuan dengan Tang San, ya kan? Sontak Sindut Hong Yun yang mengetahui kalau Chen Chen juga akan ikut bersama mereka, ia pun benar-benar sangatlah senang dan akan berusaha mendapatkan cinta darinya. Wede, sikat nut. Kemudian Tang San pun mengatakan dalam beberapa hari ke depan sebelum mereka berangkat ke Pulau Dewa Laut, ia akan pergi dulu ke klan Hautian. Singkat cerita, sesampainya di klan Hautian, pamannya juga langsung menyetujui untuk menerima tetua Logao belajar di sini. Terlebih lagi, Tang San sendiri sudah memenuhi satu syarat yang diberikan oleh para tetua, yaitu mendapatkan cincin roh 100.000 tahunnya. Bahkan para tetua sampai terkaget terheran-heran karena memang Tang San yang masih di tingkat kaisar, ia sudah memiliki cincin roh 100.000 tahun. Waduh. Sedangkan paman Tang Xiao sendiri mengetahui kalau Tang San sudah mendirikan kelentang yang didasari oleh 4 klan atribut tunggal. Ia pun juga ikut senang karena katanya klan Hautian memang bersalah kepada mereka.
Tentunya ia hanya berharap agar klan Tangnya ini bisa berkembang dengan baik, sekaligus menuntaskan tanggung jawab klan Haotian kepada 4 klan atribut tunggal. Di sana Tang San juga mengatakan, setelah kembali dari sini nanti ia akan menemui ibu dan ayahnya dulu, karena memang ia akan berlatih di suatu tempat dan mungkin tak akan kembali dalam beberapa tahun ke depan. Jelas tak lain dan tak bukan ia akan berlatih di Pulau Dewa Laut. Sontak Paman Tang Xiao yang mendengarnya ia benar-benar sangatlah kaget, karena ternyata dulu ia dan Tang Hao juga pernah ke pulau itu. Tentunya ia hanya mengingatkan kalau tempat itu bukanlah untuk bermain-main. Diceritakan dulu kakek Tang San yaitu Tang Chen plus kakeknya Xian Rensu yaitu Xian Doliu pernah dikalahkan di pulau itu. Dikatakan pada saat itu kakeknya Tang San ini sudah di level 99 dan Xian Doliu juga sudah di level 99. Di mana mereka berdua dijuluki sebagai Master Roh terkuat di dunia. Tapi sesampainya mereka di Pulau Dewa Laut, mereka berdua berhasil dikalahkan oleh Master Dewa Laut yang bernama Bo Saiki. Dikatakan di Pulau Dewa Laut Bo Saiki ini bisa menggunakan kekuatan laut sehingga dua master terkuat ini pun berhasil dikalahkan. Tak hanya itu, Paman Tang Xiao juga bilang kecuali di level 100 maka seseorang tak akan mempunyai kesempatan sama sekali untuk mengalahkan Bo Saiki. Waduh, ngeri ini. Di sana Paman Tang Xiao lagi-lagi mengingatkan apakah Tang San sudah memikirkannya baik-baik. Terlebih lagi jika mereka berhasil melewati ujiannya, belum tentu mereka bisa keluar dari sana. Tapi jelas dengan penuh semangat Tang San sudah membulatkan keputusannya dan tetap akan pergi ke sana. Yang pada akhirnya karena para tetua juga sudah mengakui keberadaannya, jadi sebelum berlatih ke sana Paman Tang Xiao akan mengajarinya kemampuan khusus dari klan Haotian. Sedangkan di Akademi Shrek mereka pun mengadakan sparring bucin, di mana Ndut dan Chen Chen versus Oscar dan Rongrong. Sayangnya kerjasama Ndut dan Chen Chen masih belum terlalu bagus, sehingga malah mereka berdua lah yang ribut sendiri, ya kan? Waduh. Sontak Oscar dan Rongrong yang melihat Ndut akhirnya mendapatkan orang yang cocok dengannya, mereka pun juga ikutlah senang. Meskipun Ndut dan Chen Chen sendiri selalu berantem setiap hari. Sampai Mubai dan Yusing pun juga akhirnya tiba di akademi. Tentunya Mubai yang baru pertama kali bertemu Oscar, ia pun juga sangatlah senang melihat temannya yang ternyata baik-baik aja. Selain itu, melihat Ndut yang akhirnya mendapatkan seorang cewek, Mubai pun juga sedikit memuji seleranya. Widih. Terlebih lagi, si Ndut juga mengatakan untuk yang satu ini ia benar-benar akan serius. Sementara di mata air es dan api, sebelum balik ke akademi, Tang San dan Xiaowu juga menghampiri ayah dan ibunya terlebih dulu. Di sana perkembangan dari rumput perak ibunya juga semakin membaik. Bahkan ia sudah bisa menyambut kedatangan mereka berdua. Sontak Tang San sendiri juga semakin yakin kalau ibunya pasti bisa bermutasi lagi. Selain itu ternyata kembalinya Tang San ini juga ingin meminta restu kepada kedua orang tuanya. Karena memang ia sudah memutuskan untuk bertunangan dulu bersama Xiaowu. Karena ternyata Xiaowu ini sebenarnya sudah bisa menyatukan roh dan tubuhnya. Tapi hanyalah sementara saja ya lur ya. Tentu jika nanti tubuh Xiaowu sudah benar-benar pulih, barulah Tang San dan Xiaowu akan langsung menikah. Widih, ini dia ya. Sontak Tang Hao sendiri juga sangatlah menyetujui hubungan mereka. Bahkan ia juga sangatlah senang mendapatkan menantu sebaik Xiaowu. Alhasil bertepatan di malam itu kebetulan semua orang juga sedang membucin. Tang San dan Xiaowu meresmikan pertunangan mereka, ya kan? Singkat cerita, setelah scene yang cukup epik sekaligus membahagiakan itu, kita pun kembali ke Akademi Shrek. Di mana sebelum berangkat, karena mereka ini sudah berpisah cukup lama, jadi Master Yu ingin melihat kerjasama mereka dulu dengan membawakan lawan yang gak main-main, yaitu seorang Hyper Dolo aka Paman Pedang. Tentunya Chen Chen sendiri tak akan ikut bertarung dan menonton saja bersama Master Yu. Tapi jelas ketika pertarungan baru mau dimulai, seketika Tang San pun akhirnya datang dan join ke pertarungan. Alhasil sparring antara keenam monster Shrek versus Hyper Dolo Paman Pedang pun tak bisa dielakkan. Di sana Paman Pedang juga tidaklah menahan diri dan langsung mengeluarkan pedang miliknya yaitu 7 binasa.
Sementara para monster Shrek mereka mencoba bertarung dengan agresif dan memberikan combo-wombonya sedari awal. Dikatakan semua monster Shrek ini benar-benar berkembang semua. Dari Jusing yang kecepatannya sudah seperti Flash sampai Rongrong yang sudah menguasai teknik jantung 5 kendali sehingga ia bisa mensupport 5 orang sekaligus. Tapi sayangnya semua combo-wombo mereka itu bukanlah apa-apa di hadapan Paman Pedang. Bahkan tanpa menyerang dan hanya menggunakan auranya saja, Paman Pedang sudah bisa menyudutkan 3 monster Shrek sekaligus. Sampai Tang San, Dut dan Mubai pun kembali mengeluarkan combo-wombonya. Tapi tanpa diduga untuk yang kali ini Paman Pedang bahkan tak menghindar sama sekali. Yang ternyata ia berniat menggunakan teknik wujud roh pelindungnya. Untungnya di sana Tang San pun bergerak cepat dan menarik teman-temannya untuk menghindar. Dijelaskan wujud roh pelindung dari Paman Pedang ini ia bisa bersatu dengan pedang miliknya. Tapi lagi-lagi para monster Shrek juga tak tinggal diam. Di mana Mubai akhirnya menunjukkan teknik kelimanya yaitu transformasi Dewa Harimau. Diketahui teknik tersebut bisa meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat. Sama halnya dengan yang lain, mereka juga menggunakan teknik terkuatnya masing-masing untuk menahan serangan dari wujud pelindung pedang. Selain itu, mereka juga dibantu oleh teknik ruang ilusi dari tulang roh milik Rongrong, yang dimana bisa menyatukan hati dan pikiran semua rekan-rekannya sebesar 20% dan akan mengurangi kekuatan pikiran musuh. Belum sampai di situ, melihat Paman Pedang yang akhirnya mengeluarkan serangan lagi, Mubai dan Jusing pun menggunakan mode EVOS-nya, sedangkan Tang San menggunakan palu Hautian demi menahan teknik tersebut. Alhasil bentrokan besar pun langsung terjadi. Tapi lagi-lagi Paman Pedang masih bisa bertahan. Dijelaskan kalau mereka sudah di level 95, maka akan terjadi sebuah perubahan. Di mana setiap level meningkat, maka roh pelindungnya akan mengalami perubahan dan mereka akan dapat menyatu dengan roh pelindungnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Paman Pedang tadi. Selain itu, Paman Pedang juga menceritakan, pada saat itu orang dari balai roh pelindung yaitu Xiando Liu menggunakan kekuatan roh level 99 untuk menyatu dengan roh pelindungnya. Alhasil ayahnya yang masih di level 97 berhasil dikalahkan dan dibunuh karena perbedaan level dalam penyatuan roh pelindung. Oleh sebab itulah ia pun mengingatkan teknik roh itu memanglah penting, tapi level kekuatan roh jauh lebih penting. Alhasil Tang San yang mendengarnya ia pun langsung menyadari yang dikatakan oleh ayahnya dulu. Di mana di balai roh pelindung masih ada satu orang lagi yang berbahaya. Ternyata itu bukanlah Bibi Dong, melainkan adalah Xiando Liu ya lur ya. Kemudian Paman Pedang pun bergegas pergi. Tentu ia tetap memuji para monster Shrek yang bahkan bisa membuatnya mengeluarkan teknik ke-9. Sama halnya dengan Master Yu, ia tetap memuji para muridnya yang katanya pasti sudah punya pemahaman sendiri setelah pertarungan tadi. Selain itu, Ketua Feng Zi ternyata sudah mengutus orang untuk menyuruh Tang San ke istana. Di sana, sesampainya di istana, ternyata Pangeran Subeng lah yang ingin menemuinya. Tak hanya itu, Pangeran Subeng malah langsung berlutut di depan Tang San. Karena memang ia yang dulu pernah menyinggung dan merendahkannya, tapi sekarang Tang San lah yang menyelamatkan ayahandanya. Oleh karena itu, ia hanya berharap agar Tang San mau menerima hormatnya ini. Tentunya setelah melihat kemampuan Tang San yang memang sangat jenius, Kaisar bahkan meminta agar Pangeran Subeng berguru kepadanya. Jelas Tang San yang melihat ketulusan mereka, ia juga tak keberatan sama sekali, yang membuat ia pun secara resmi diangkat menjadi guru dari putra mahkota kekaisaran. Di mana mulai sekarang Tang San sudah tak perlu lagi memberikan hormatnya kepada kekaisaran, melainkan ialah yang akan dihormati dan diperlakukan layaknya pejabat ketiga di kekaisaran. Bahkan Tang San juga dengan resmi diangkat menjadi keluarga kekaisaran dengan gelarnya Kaisar Palu Perak Biru. Wede. Belum sampai di situ, di sana Kaisar Suye juga memberikan satu harta pusaka kepada Tang San sebagai penanda identitasnya, di mana harta tersebut adalah alat pembimbing roh yaitu piramida lautan dunia.
Diketahui piramid itu memiliki banyak fungsi unik dan Tang San hanya perlu memasukkan kekuatan rohnya ke dalam sana untuk mengetahuinya. Di sana ketua Feng Zi juga langsung menyuruhnya untuk menerimanya karena memang dengan begini artinya kaisar sudah percaya penuh dengan Kelentang. Alhasil dengan senang hati Tang San pun menerima harta tersebut dan mencoba mencari tahu kegunaannya di akademi. Tapi di sana ketika Tang San mencoba memeriksanya, ia melihat gelombang air yang besar dan piramidnya malah mengambil setetes darah dari keningnya. Yang tanpa diduga hal itu malah membuat Lord Tang San jatuh pingsan. Namun di saat bersamaan piramidnya juga mengeluarkan bayangan raksasa yang layaknya seorang dewa laut yang mengatakan, setelah bertahun-tahun akhirnya ia pun menemukan orang yang tepat untuk diwarisi sebuah kekuatan lautan. Wede, dewa laut nih bos. Kemudian keesokan harinya semua teman-temannya yang melihat Tang San pingsan awalnya cukuplah panik. Tapi seketika itu juga piramidnya pun memunculkan sebuah cahaya, di mana di alam bawah sadarnya tak hanya mendapatkan tanda di kening, Tang San juga langsung mencoba memasukkan kekuatan rohnya ke dalam piramid itu. Alhasil di dunia nyata ia pun kembali tersadar dan sudah mengetahui kehebatan dari piramid ini. Bahkan di luar Tang San langsung menunjukkan beberapa skill piramidnya kepada teman-temannya. Jadi untuk skill yang pertama ini ia namai sebagai perlindungan lautan dunia, di mana piramid itu bisa menyembunyikan mereka dari dunia luar, tak hanya menyembunyikan tubuh tapi juga menyembunyikan nafas. Bahkan Muba yang tak masuk ke dalam jangkauan piramidnya, ia benar-benar tak bisa melihat keberadaan dari teman-temannya. Alhasil Ndut dan Oscar langsung memanfaatkan hal tersebut untuk mengejek take pertama ya lur ya, waduh. Sedangkan untuk skill yang kedua adalah pengendalian lautan dunia, di mana ia bisa mengendalikan siapapun di bawah pikirannya. Tentu meskipun teknik ini tak bisa melukai lawan, tapi setidaknya bisa memberikan mereka sedikit waktu. Selain itu juga masih ada dua teknik lagi, yaitu serangan kelompok lautan dunia dan serangan tunggal lautan dunia. Jelas dengan adanya piramid ini, setidaknya di alam liar mereka tak perlu berjaga malam dan tinggal bersembunyi saja. Yang pada akhirnya mereka pun berangkat ke Pulau Dewa Laut. Tentu sebelum berangkat karena mereka berlatihnya ini kemungkinan akan bertahun-tahun, jadi juga terjadi sedikit momen sedih akan perpisahannya. Dijelaskan mereka akan mengarah ke barat ke Kaisaran sebelum pada akhirnya menggunakan sebuah kapal untuk menuju ke Pulau Dewa Lautnya. Di sana di perjalanan melihat Chen yang masih sangatlah sedih meninggalkan kakek tercinta, Sindut pun mencoba menghiburnya. Sayangnya hal itu sia-sia dan Chen malah marah balik, ya kan? Waduh, cewek memang susah dimengerti, ya kan? Sampai daerah demi daerah pun mereka lalui. Tentunya perlahan hubungan Dut dan Chen juga ikutan membaik layaknya dua bucin lainnya. Singkat cerita, karena hari sudah mulai malam, mereka pun memutuskan untuk beristirahat dulu di sebuah desa. Tapi desa tersebut malah sangatlah aneh, karena memang selain tak ada satupun orang, alat-alat pertaniannya malah bertebaran semua. Alhasil Chen yang memang ahli dalam mencari informasi, ia pun berinisiatif untuk memeriksanya. Di sana Tang San juga memberikan dua senjata bolanya untuk berjaga-jaga. Dan benar saja ketika Chen memeriksa desanya lebih dalam, seketika ia malah dikagetkan dengan seorang bocah yang ketakutan dan meminta tolong. Yang ternyata desa ini sudah dipenuhi oleh banyaknya monster serigala yang bahkan langsung menyerangnya. Alhasil Chen pun juga langsung mengeluarkan senjata bolanya tadi. Sontak Sindut yang menyadari akan hal itu, ia pun bergegas menyusul calon ayangnya. Sementara Tang San sendiri ia langsung membagi tugas, di mana para ciwi-ciwi akan tetap di sini dan ditemani oleh Paman Sobar. Sedangkan ia dan Mubai akan bergegas masuk ke dalam desanya. Tentunya tak lupa Tang San juga langsung menggunakan piramid perlindungannya untuk teman-temannya. Sementara di dalam desa, mereka yang melihat sekumpulan monster ini pun juga cukuplah kaget. Yang ternyata itu adalah bandit serigala. Dijelaskan bandit serigala ini adalah gabungan antara manusia dan monster serigala badai iblis. Jelas untuk kemampuannya sendiri juga enggaklah main-main. Karena memang selain punya fisik dan kekuatan yang kuat, mereka juga bisa berbicara dan memiliki kecerdasan layaknya manusia. Diketahui bandit serigala ini memang menyukai darah dan suka memangsa para manusia.
Bahkan dikatakan 500 bandit serigala bisa mengalahkan ribuan pasukan tempur. Terlihat di sana Chen Chen sudah disandra oleh pasukan bandit serigala ini. Sontak Hong Yun yang melihatnya, ia pun langsung turun tangan dan menunjukkan eksistensinya. Sayangnya baru mau tampil keren, ia malah terpleset, ya kan? Waduh. Yang pada akhirnya tetap Tang San dan Mubaila yang unjuk gigi dan menyelamatkan Chen Chen. Tapi lagi-lagi ketika mereka mau pergi, salah satu bandit serigalanya sempat mengaum dan memberikan kode kepada para pasukannya. Alhasil seketika mereka pun kembali dikepung oleh banyaknya bandit serigala. Sontak mereka pun juga langsung membagi tugas, di mana Chen Chen akan membawa para warga ke tempat yang aman, sedangkan trio monster akan mencoba melawan bandit serigalanya. Terlihat bandit serigala ini memiliki kemampuan seperti Peng Tian, yaitu sebuah sayatan. Alhasil meskipun mereka berdua sangatlah kuat, tapi menghadapi banyaknya monster serigala, mereka tetap saja kewalahan. Bahkan Dut sampai harus menerima beberapa serangan sayatannya. Sedangkan Chen Chen sendiri di perjalanan membawa para warga, tanpa diduga ia tetap dikejar oleh para serigalanya. Awalnya dengan kemampuan tiki-takannya, Chen Chen masih bisa mengatasi semua itu. Tapi sialnya, ia malah bertemu dengan bosnya bandit serigala yang membuat ia pun kembali ditangkap dan dibawa ke tempat Tang San dan kawan-kawan. Di sana bos serigala hanya mengatakan jika mereka ingin menyelamatkannya, maka harus diganti dengan nyawa mereka. Waduh. Sayangnya yang di hadapan ia ini adalah trio monster Shrek, iya kan? Dimana mereka masih memiliki banyak cara untuk menyelamatkan temannya itu. Bahkan seketika pertarungan pun kembali pecah. Tentunya Sindut sendiri ia langsung mencoba untuk membawa Chen Chen pergi dari sini. Tapi sayangnya hal itu sia-sia dan malah ialah yang terkena serangan telak. Tak hanya itu, ternyata sekumpulan bandit serigala ini juga memiliki mode liar seperti tim petarung hebat dulu. Namun untungnya Tang San masih memiliki satu cara terakhir untuk mengatasi semua ini, di mana ia dengan sengaja memancing semua serigalanya untuk berkumpul, dan kemudian Tang San pun menunjukkan teknik ratusan senjata rahasia dari klan Tangnya dulu yang ia sebut sebagai teknik 1001 malam. Terlihat teknik ini membuat Tang San pun layaknya seperti Dewa Asyura. Selain itu dijelaskan kecuali musuh memiliki teknik teleportasi, maka siapapun tak akan bisa menghindari tekniknya ini. Bahkan dalam sejarah klan Tangnya, belum ada seorang pun yang bisa selamat setelah digempur oleh teknik yang satu ini. Alhasil semua bandit serigala pun dalam sekejap benar-benar langsung disapu bersih ya lur ya. Widih, Asyura Ek Dewa Laut nih bos. Sontak teman-temannya sendiri bahkan sampai dibuat kaget. Terlebih lagi di saat bersamaan salah satu serigalanya juga mengeluarkan sebuah harta, yaitu tulang roh. Dijelaskan itu adalah tulang roh kaki kanan serigala berusia 30.000 tahunan. Dikatakan kekuatannya sendiri bisa memungkinkan penggunanya memasuki mode liar dan akan meningkatkan semua atributnya sebesar 100%. Jelas karena di antara para monster Shrek hanya Mubaila yang belum mendapatkan tulang roh, jadi mereka pun memberikannya kepada Mubai. Terlebih lagi tulang tersebut juga sangatlah cocok untuk dirinya. Alhasil dengan senang hati Take pertama pun bergegas menyerapnya. Di sana karena sudah ada Tang San yang menjaga Mubai, jadi Chen Chen dan Hong Yun pun memutuskan untuk memeriksa keadaan para warganya terlebih dulu. Tentunya sesampainya di camp para warga, mereka juga membantu mengobatinya, yang membuat chemistry dari Chen Chen dan Hong Yun pun juga semakin bagus, ya kan? Widih. Sampai singkat cerita mereka pun berpamitan dengan para warga. Di sana di perjalanan Chen Chen juga sangatlah berterima kasih karena Ndut sudah melindunginya mati-matian. Tapi sayangnya di saat itu juga lah ternyata Ndut menerima luka yang sangat banyak sehingga ia pun sampai jatuh pingsan.
Sayangnya bagian yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Satu pelajaran yang bisa kita ambil dari episode 156 sampai 160 ini, lagi-lagi jangan pernah meremehkan dan memandang rendah seseorang. Karena terbukti Pangeran Sugeng yang dulunya sempat menyinggung Tang San dan kawan-kawan, sekarang ia malah dibuat malu sendiri. Karena memang orang yang ia rendahkan dulu malah orang yang menyelamatkan ayahandanya. Oke lah, sekian dari saya Mr. Ryan selaku admin yang sedang bertugas. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.